Rakyat menggugat. Membaca 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 24. Bagian keempat. Rehabeam menerima saran para politisi muda. Jiwanya sejalan dengan itu. 2 hari kemudian, dalam sidang majelis rakyat Israel, ia menyampaikan jawaban menurut nasihat orang-orang muda. 1 Raja-Raja 12 ayat 14. Majelis rakyat menyimak pernyataan Pangeran Rehabeam dengan saksama. Kemudian mereka mendapati bahwa Rehabeam tidak menyangkal bahwa ayahnya, yakni mendiang Raja Salomo, telah menghisap dan menindas rakyat. Tetapi Rehabeam tidak menganggap penghisapan dan penindasan itu sebagai kesalahan-kesalahan yang patut disesali dan dikoreksi. Bahkan Pangeran Rehabeam menegaskan akan memperhebat penghisapan dan memperberat penindasan Salomonik atas rakyat Israel. Atas dasar itu, Majelis Rakyat Israel menyimpulkan bahwa putra Salomo itu tidak mendengarkan permintaan mereka. 1 Raja-Raja 12 ayat 16a. Kemudian Majelis Rakyat Israel mengambil keputusan menolak untuk mengangkat Pangeran Rehabeam menjadi Raja Israel. Melalui Yerobeam, sang penyambung lidah rakyat, mereka menyatakan sikap itu dengan bersyair, persis seperti yang barusan dilakukan Rehabeam. Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak beroleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hei orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. 2 Raja-Raja 12 ayat 16b. Jelas, Raja Daud memang pernah menegakkan kebenaran dan keadilan bagi seluruh Israel. 2 Samuel 8 ayat 15. Tapi apakah yang diwariskan Raja Daud kepada Israel? Sebuah dinasti, rezim keluarga yang memerintah Israel. Sebuah pemerintahan yang dikepalai oleh Salomo putranya, yang mengembalikan penindasan dan penghisapan raja-raja Kanaan atas kaum tani bebas Israel, serta menjelmakan diri sebagai Firaun Tetiron yang mengingatkan keturunan-keturunan para ex-budak yang melarikan diri dari Mesir itu akan kebengisannya yang tiada tara. Dan sekarang putra Salomo, cucu Daud, bermaksud memperhebat penindasan dan memperbesar penghisapan itu. Atas nama rakyat Israel, Majelis Rakyat memutuskan untuk mencabut perjanjian yang telah diadakan 77 tahun yang silam. Ya, perjanjian yang menobatkan Daud Raja Yehuda
menjadi raja Israel. Sekarang orang Israel sudah tidak sudi lagi diperintah oleh dinasti Daud. Dengan perkataan lain, Majelis Rakyat Israel memproklamirkan kemerdekaan orang Israel dari dinasti yang konon disahkan secara ilahi itu. Putusan sudah dibuat. Suasana gegap gempita. Sorak-sorai bergembira. Demikianlah majelis bersama seluruh rakyat yang turut hadir dalam sidang itu. Sidang berakhir. Majelis membubarkan diri. Para wakil rakyat akan pulang dengan membawa pesan kepada rakyat yang mengutus mereka. Israel sudah merdeka dari kekuasaan dinasti Daud. Penghisapan dan penindasan telah berakhir. Mulai sekarang, orang Israel bebas merdeka mengatur nasib mereka sendiri. Menyaksikan hal itu dengan mata kepalanya sendiri, Rehabeam terhenyang. Kekuasaan dinasti Daud runtuh dalam sekejap di depan mata kepalanya sendiri. Untuk sejurus waktu lamanya, Rehabeam tidak dapat mempercayai bahwa negara Israel Raya telah bedah atau pecah. Sikap tegasnya telah memicu kekecewaan yang telah terakumulasi berpuluh-puluh tahun menjadi ledakan yang membelah negara warisan kakek dan ayahnya. Separatisme, pengkhianatan, NKIR, Negara Kesatuan Israel Raya, The United Kingdom of Great Israel, NKIR harga mati. Mungkin begitu jeritnya nyaris putus asa. Sekian detik ia berpikir keras, kemudian mengambil keputusan tegas untuk mencegah separatisme dan menggagalkan Israel merdeka. Wa Adoniram, jangan biarkan mereka meninggalkan tempat ini. Tangkap para anggota majelis itu. Perintah Rehabeam kepada tokoh yang sangat ditakuti sekaligus sangat dibenci oleh orang Israel, yakni Menteri Tenaga Kerja Paksa. Adoniram tua segera bergerak. Pasukannya mengepung para wakil rakyat Israel. Namun rakyat yang turut hadir menyebut dalam persidangan tersebut tidak tinggal diam. Dengan senjata seadanya mereka melawan Adoniram dan pasukannya. Huru-hara terjadi. Veteran itu tewas. 1 Raja-Raja 12 ayat 18a. Adoniram mati bersimbah darah diambuk oleh massa yang melampiaskan kemarahan dan telah melepaskan diri mereka dari ketakutan. Masyarakat yang sangat marah itu kemudian berusaha menangkap Pangeran Rehabeam. Nyawa orang muda yang barusan bersikap arogan, adigang, adigung, adiguna itu benar-benar bergulir gamang seperti telur di ujung tanduk. Rehabeam terkepung oleh lautan massa yang semakin beringas. Ia hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya.
1 Raja-Raja 12 ayat 18b. Syukurlah para pengawalnya sangat sigap, mengadu nyawa dengan massa yang beringas, pasukan pengawal raja, pasukan pengawal putra mahkota, berhasil menolong Rehabeam melarikan diri ke Yerusalem. 1 Raja-Raja 12 ayat 18b. Epilog. Tahun 922 sebelum Masehi, orang Israel memerdekakan diri dari kekuasaan dinasti Daud. Negara Israel Raya terpecah menjadi dua. Meski rezim atau dinasti didirikan bahkan dikukuhkan dengan restu ilahi, wahyu ke Prabon sekalipun, adakah jaminan bahwa negara yang dikuasainya akan bertahan bila penghisapan dan penindasan atas rakyat tidak kunjung dihentikan? Saat rakyat menggugat, saat rakyat bertriwikrama, siapakah yang dapat membendungnya? Demikianlah pembacaan kita atas 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 24. Terpujilah Allah. Amin.